Ya, pemirsa, biaya politik pemirsa yang tinggi disebut-sebut sebagai salah satu biang keladi maraknya praktek korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Dan ini sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi caleg. DPRD minimal harus memiliki dana sebanyak 250 juta rupiah, sementara untuk kursi di DPR RI harganya bisa mencapai 5 miliar rupiah. Wow. KPU membuka pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2014 sejak 9 April hingga 22 April. 12 peserta pemilu mendaftarkan ratusan calon-calonnya untuk memperebutkan 560 kursi DPR di Senayan, Jakarta. Persyaratan menjadi wakil rakyat cukup mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, serta DPRD disebutkan berpendidikan minimal sekolah menengah atas. Persyaratan lainnya diantaranya telah berusia minimal 21 tahun, bertakwa kepada Tuhan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sehat jasmani rohani, terdaftar sebagai pemilih, tidak terikat profesi lain, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Namun itu hanya persyaratan permulaan saja. Masih ada syarat lanjutan yang lebih berat. Menurut kalangan pengamat politik pada pemilu 2014 mendatang, mereka yang lolos ke parlemen hanyalah orang-orang populer dan berduit. Sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi anggota DPR dan DPRD ada harganya. Untuk memperoleh kursi DPRD minimal calon harus menyiapkan dana 250 juta rupiah. Harga kursi DPR lebih mahal lagi, diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah. Anggaran itu biasanya digunakan untuk pemasangan baliho, acara sosialisasi, hingga souvenir seperti kaos, stiker, dan pernak-pernik lainnya. Namun biaya paling besar disebut-sebut setoran kepada partai politik pengusung. Direktur Indobarometer M. Kadari mengatakan dalam setiap pemilu memang dibutuhkan biaya yang besar. Sayangnya tak jarang amunisi berupa uang untuk mencari simpati rakyat justru merugikan rakyat. Karena ia sesungguhnya memperjuangkan dirinya sendiri. Memang mungkin sebagian ada biaya-biaya yang lari untuk pembiayaan partai. Cuman kan agak susah juga untuk istilahnya mengukur secara pasti. Jadi saya kira sih mungkin itu ada, tapi kalaupun misalnya dikatakan korupsi politik terjadi gara-gara biaya politik yang tinggi untuk partai, belum tentu juga. Jangan-jangan karena memang ya cuman keserakahan pribadi dari politisi. Guna meminimalisir biaya politik tinggi, sempat muncul usulan agar partai politik membuat badan usaha milik partai. Badan usaha milik partai itu akan membiayai dana kampanye calon legislatifnya sehingga memperkecil perilaku koruptif. Sayangnya badan usaha milik partai belum bisa diterapkan di Indonesia. Karena parpol yang ada saat ini tidak siap dan justru membuat parpol tidak fokus pada kewajibannya. Perilaku koruptif yang menggejala di DPR saat ini bukan karena biaya politik tinggi, tetapi lebih karena keserakahan politisi untuk memenuhi gaya hidupnya. Tim Liputan, JAK TV. A287. Nanti akan saya khususkan informasi. Ya, pemirsa masih membahas mengenai mendulang suara pemilu lewat artis, pemirsa. Ini Mbak Jen, kalau kita bicara tadi melihat beberapa, kita tahu bahwa di DPR banyak sekali pat gulipat yang akhirnya berujung ke korupsi, kemudian ke buih begitu. Nggak takut begitu ya, kalau ujung-ujungnya masuk politik akhirnya masuk ke buih gitu. Nah itu tadi kembali lagi ke komitmen ke diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita hanya memikirkan ego dari sisi egosentris kita aja, bahwa oh nanti di sana saya gajinya gede, saya harus mengeluarkan berapapun untuk bisa mencapai ke sana. Tahu gajinya berapa DPR? Enggak. Oke. Saya nggak tahu. Dan anything means possible berarti kan untuk dia pinjam uang sana sini begitu udah sampai di atas, udah mendapatkan apa yang dia mau. Nah,
otomatis dia sudah tidak memikirkan lagi tugas yang harus dia emban gitu. Oke. Tapi dia lebih memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan uang supaya saya bisa kembalikan balik modal. modal-modal yang sudah saya pinjam. Akhirnya jadi nggak fokus, Oke. jadi kemana-mana. Nah itu yang harus dihindarkan sebisa mungkin, yaitu semua harus mempunyai kesiapan moral, material Oke. juga. Tidak bisa dipungkiri itu harus ada gitu. Oke. Makanya lebih baik nabung dari sekarang kalau misalnya memang sudah ada niatan ke sana, ya sudah. Selebihnya bismillah. Oke, kalau Bang Edo sendiri persiapannya begitu ya untuk terjun ke politik, kemudian juga persiapan mental seperti apa sejauh ini? Ya saya setuju dengan Jane tadi bilang gitu bahwa sekali lagi saya senang tadi ada pernyataan di di TV tadi bahwa sebenarnya orang korupsi itu bukan karena biaya politik yang tinggi, Iya. Oke. tapi kembali kepada keserahan pribadi. Jadi tujuan awal orang itu terjun politik untuk apa sih? Kalau dari awal tujuannya benar-benar bersih, niatnya benar-benar turun untuk datang untuk jadi bekerja untuk rakyat serius, saya kira ya dia akan Tapi bekerja kemudian dengan baik, pertanyaannya lagi begitu, seberapa besar komitmen begitu untuk menjaga bahwa komitmen politik dan komitmen rakyat ini yang menjadi yang utama begitu? ya terjun semua ke nggak bisa kita ukur gitu loh. Kita nggak bisa, karena setiap orang kan pribadinya lain-lain dan kita nggak tahu Betul. apa yang ada dalam hati orang itu gitu. Ketika dia terjun ke politik, apa yang dia pikirkan, apa rencana dia ke depan. Tapi bagi saya, ya tujuan saya jelas gitu loh. Saya oke. berangkat dari keprihatinan saya terhadap keadaan daerah saya misalnya. Oke, Karena nah makanya ini saya mau ke yang sulit Papua. paham di begitu ya. Ini kita kalau mengukur hati emang paling susah begitu ya. Susah itu. Sementara Niat sendiri juga susah. Nah, Ya, apalagi itu. sementara sendiri begitu ya, alat ukur dari partai politik sekarang begitu mudahnya begitu ya, mengizinkan, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk Makanya sekarang maju ke persoalannya, caleg. persoalan sekarang adalah rakyat harus cerdas memilih dari semua list-list yang ditawarkan itu. Saya sudah mengatakan kita mencari legislator itu udah ada the creme de la creme gitu loh, yang terbaik dari yang ada begitu. Nah sekarang masalahnya kan itu sebenarnya fungsi itu bisa dilakukan oleh partai politik kan. Dia yang punya kader, dia yang tahu dong. Dia bergaul dengan kader itu 5, 7, 8 tahun terakhir. Dia tahu track recordnya, dia memantau setiap hari kompetensinya dan dia melakukan kader. Tapi masalahnya kan partai politik tidak semuanya punya niat seperti itu. Jadi saya melihat sekarang bersemangatnya partai politik meletakkan orang figur-figur selebritas secara instan untuk mendulang suara itu sesuatu yang harus kita lawan sebenarnya. Jadi bukankah kemarin keluhan kita dalam anggota legislatif periode 2014 2009 2014 ini adalah kualitas turun itu yang paling buruk dari antara yang 2 periode sebelumnya. Nah itu juga yang harus diperbaiki. Kita gagal mencari orang yang berkualitas tinggi gitu dari manapun datangnya. Jadi menurut saya harus dikritisi juga kalau ada pengusaha gitu yang juga tidak punya track record politik, tidak pernah masuk di partai karena punya uang saja, ujuk-ujuk masuk jadi caleg, jangan dipilih juga. Oke. Dari manapun dia gitu loh. Iya. Jadi jangan hanya artis saja gitu Oke, loh. jadi profesi apapun begitu ya, kita kembali lagi tadi ya, tolak Kualitas. ukurnya adalah track record dan juga kualitas begitu ya. Iya. Background Juga, berpolitik ini juga penting begitu ya, dan Betul. mengutamakan Jadi rakyat. ada kualitas, integritas, track record, dan baru setelah itu kita lihat apa program yang dia tawarkan kan. Oke, dan Pendalamannya udah sampai mana? Iya. ya, dan memang artis ini yang paling banyak Kompetensi, dilihat begitu ya, baik Iya. buruknya langsung begitu. Iya, karena dia Oke. public figure kan. Iya, oke. baik Pak Hamdi, terima kasih hadir di Iya, Ada Berita, sama-sama, Mbak Jen dan juga Bang Edo, terima kasih, sukses untuk pemilu 2014 nanti ya. Merdeka. Ya, dan pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami, jangan kemana-mana, informasi lainnya akan kami hadirkan, di antaranya terkait dengan pameran kerajinan atau handicraft yang selalu menarik minat bagi siapa saja, dan kami akan kembali dengan laporan langsungnya mengenai suasana pameran di kerajinan GCC Jakarta.